Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riko Dwi Purnama. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan, yakni tugas ketiga, yang dimana perbedaan adopsi dan difusi inovasi. Perbedaan antara keduanya yakni adopsi adalah individu ataupun kelompok menerima dan mengimplementasikan inovasi. Contohnya petani mencoba padi unggul pada lahannya. Sedangkan difusi, yakni inovasi menyebar dalam populasi ataupun masyarakat. Contohnya padi unggul menyebar ke petani lain di desa sekitarnya. Jadi perbedaan di sini yakni kalau adopsi itu adalah mencoba padi unggulan pada lahannya, pada lahan di sendiri, sedangkan inovasi yakni berusaha untuk eh, menyebarkan padi unggul tersebut ke masyarakat-masyarakat ataupun desa-desa tetangga biar menginovasi. Selanjutnya, penyuluhan dapat mempercepat difusi inovasi dengan cara ada 6 poin. Yang pertama, sosialisasi dan demonstrasi. Contohnya, adakan pelatihan, pameran untuk memperkenalkan inovasi. Yang kedua, komunikasi efektif. Gunakan bahasa yang sederhana, lugas, dibantu oleh media massa dan kunjungan lapangan. Ketiga, identifikasi pemimpin opini. Maksud dari ini adalah ajak petani maju sebagai contoh dan influencer. Selanjutnya, kelompok tani. Fasilitasi diskusi dan kerjasama antara petani. Maksudnya di kelompok-kelompokan biar jelas. Bantuan teknik, dampingi petani dan dalam menerapkan inovasi tersebut. Yang terakhir, evaluasi dan promosi sukses. Bagikan hasil positif untuk memotivasi petani. Jadi, penyuluhan penyuluh adakan demo tanaman padi organik, ajak petani maju tampil dan bagikan testimoni panen yang berhasil. Contohnya soal nomor 3 yaitu penyuluhan partisipasi disebut demikian karena melibatkan masyarakat atau sasaran secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mereka bukan hanya penerima tapi pelaku utama. Selanjutnya, karakteristik dibagi menjadi 5. Nomor pertama, nomor 1, keterlibatan aktif. Masyarakat ikut mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengimplementasikan. Kedua, duasional dialogis. Komunikasi dua arah antara penyuluh dan masyarakat, tidak top down. Nomor 3, fokus pada proses. Lebih penting proses belajar bersama daripada sekedar hasil. Nomor 4, pengembangan kapasitas, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mandiri. Yang terakhir, keputusan bersama. Keputusan diambil secara bermusyawarah. Contohnya dari karakteristik di atas yaitu penyuluh membantu warga merancang program pertanian, memilih komoditas hingga evaluasi hasil panen. Warga terlibat penuh, penyuluh hanya fasilitator, maksudnya pendamping. Pendekatan ini meningkatkan keberlanjutan dan evaluasi program. Yang soal nomor 4 terakhir,
perbedaan antara pendekatan latihan kunjungan atau yang disingkat dengan LKU dan partisipatif terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari LKU meningkatkan adopsi teknologi spesifik dan produktivitas. Sedangkan partisipatif memberdayakan masyarakat, mengembangkan kapasitas. Kedua, sasaran. Sasaran dari kegiatan LKU, pendekatan LKU, yaitu petani ataupun kelompok tani. Sedangkan partisipatif dia ke masyarakat luas, atau yang lebih terbuka. Yang ketiga, organisasi. Organisasi pada kegiatan pendekatan LKU lebih terstruktur, top down. Sedangkan partisipatif dia lebih bottom up ataupun fleksibel. Yang keempat, metode metode LKU menggunakan pelatihan ataupun kunjungan rutin. Sedangkan partisipatif menggunakan metode diskusi, musyawarah, dan belajar bersama. Yang kelima, peran penyuluh. Penyuluh pada LKU, pendekatan LKU itu instruktur ataupun pengarah, sedangkan partisipatif fasilitator dan motivator. Jadi perbedaan utama antara pendekatan LKU dan partisipatif itu dilihat dari penyuluh. Jadi perbedaan antara pendekatan latihan dan kunjungan ataupun singkat LKU dan partisipatif. Yang pertama itu tuh kalau LKU lebih aktif si penyuluh ataupun si instrukturnya, sedangkan si partisipatif itu lebih yang aktif dalam kegiatannya ke masyarakat, lebih menyondong ke masyarakat yang lebih aktifnya maksudnya. Nah, demikian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.